Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi darin amin qala wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qattu, rongga Nabi belum pernah kenyang. Maksudnya Nabi itu perutnya belum pernah merasakan kenyang sama sekali. Walam yabutha syaqwa ila ahadin, juga beliau tidak pernah mengeluh kepada seseorang. Wa kanatil faqatu ahabba ilaihi minal ghina, dan adalah kemiskinan lebih Nabi sukai daripada kekayaan. Wa in kana la yadhallu ja'ian yaltawi tula lailatihi minal ju'i, meskipun Nabi senantiasa lapar, Yaltawi ini melingkar, maksudnya saking perut Nabi perih, sakit, nahan lapar sampai melingkar begitu. Ya, yaltawi sepanjang malam tersebab lapar. Fala yamna'uhu siyama yaumihi, namun rasa lapar di malam hari tersebut tidak mencegah Nabi berpuasa di siang harinya. Walau sya'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wa thimariha wa ragada 'aishiha. Seandainya Nabi mau, Nabi berkeinginan, niscaya Nabi akan memohon kepada Tuhannya seluruh perbendaraan bumi dan buah-buahannya, waragada aishiha, dan kesenangan hidupnya. Walaqad kuntu abki lahu rahmatan mimma arah, dan sungguh aku menangisi Nabi karena rasa sayangku pada Nabi tersebab apa yang aku lihat. Wa amsahu biyadi ala batnihi mimma bihi minal ju'i, aku mengusap dengan tanganku, kata Siti Aisyah, atas perut Nabi dari apa yang dengannya itu terdapat rasa lapar tersebut, dari sesuatu rasa lapar yang Nabi alami. Ya, diusap aja sama Siti Aisyah, ya Allah, ya pimpinan umat lapar saban malam, lapar, siang masih puasa sunnah. Wa aqulu, dan aku berkata, nafsi lakal fida'u, diriku wahai Rasul, lakal fida'u, untukmu menjadi tebusan. Lau taballaghta minad dunya, seandainya kau mengambil dunia sekedar bima yakutuka, sekedar dengan apa, ya, dengan sesuatu makanan pokokmu, artinya yang menguatkan engkau untuk tegak punggungmu, maksudnya dia sekedar dunia, cuman sekedar makan doang, makanan pokok biar enggak terlalu lapar sampai perih itu perut. Fayaqulu, maka Sayyidatina Aisyah, maka Nabi SAW pun bersabda, ya, ketika Sayyidatina Aisyah mengatakan demikian, ya, seandainya engkau Rasul, ya, mengambil dunia sekedar buat makan doang, apa jawab Nabi? Ya Aisyah tu, wahai
istriku Siti Aisyah, mali walid dunia. Tidak ada urusan antara aku dengan dunia. Mali, enggak ada urusan bagiku. Ya, dan bagi dunia. Ikhwani min ulil azmi minar rusuli sabaru ala ma huwa ashaddu min hadha. Saudara-saudaraku dari yang memiliki azam, tekad kuat, ulul azmi ini nama istilah 5 nabi yang paling mulia dari para nabi dan rasul. Kan dari 124.000 nabi yang terpilih menjadi rasul hanya 313. Dari 313 yang wajib kita tahu cuman 25. Ada riwayat 26. Dari 25 nabi terpilih lagi 5 nabi yang menjadi ulul azmi, mulai dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Nabi, saudara-saudaraku ini dari ulul azmi, dari para rasul, mereka bersabar atas sesuatu yang lebih berat, ya, dari apa yang ku alami, min hadha, dari ini. Famadau ala halihim, lalu mereka telah melewati masa-masa sulit tersebut. Faqadimu ala rabbihim, kemudian mereka pun datang pada Tuhan mereka. Ya, maksudnya datang dalam artian mereka telah wafat, ya, kembali kepada Allah. Fa akrama ma'abahum, maka Allah muliakan tempat kembali mereka. Wa ajzala thawabahum, Allah berikan ganjaran balasan pahala pada mereka. Fa ajiduni astahyi in tarafahtu fi ma'ishati an yaqsura bi ghadan dunahum, maka aku dapati diriku, ya, aku ini astahyi, hal keadaan diriku ini adalah malu. Aku malu jika aku bermewah-mewah dalam kehidupanku ini. An yaksura bi ghadan dunahum, maka akan berkurang bagiku hari esok, yakni di negeri akhirat, dunahum, di bawah derajat mereka. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya min al-luhuqi bi ikhwani wa akhillai, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada bertemu dengan para saudaraku dan orang-orang yang ku cintai. Ini beliau Rasul, ya. Jadi kalau kita pernah ngerasain yang namanya lapar, kita ingat Nabi. Ya, Nabi tiap malam, hampir tiap malam, Masya Allah. Kita paling semalam 2 malam, besokannya makan. Nabi lapar malam, besokannya puasa. Allah. Nah, hadirin, ya. Qalat Sayyidatina Aisyah pun berkata, fama aqama ba'du illa syahran hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Fama aqama ba'du. Kemudian ba'da qaulihil madhkur, maknanya di sini fama aqama ba'du, ba'da qaulihil madhkur. Ini ada keterangan dalam Manahijul Imdad Syarah Irsyadil Ibad, ya. Maka tiadalah Nabi tinggal setelah ucapannya yang telah disebutkan tadi, melainkan sebulan sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya anna Sulaiman alaihi salam kana ma'a ma u'tiya minal mulki la yarfa'u basarahu ila as-sama' takhasyu'an wa tawadhu'an lillah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah beliau, meskipun segala apa yang diberikan pada beliau berupa kekuasaan kerajaan, beliau tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit, karena
khusyuknya beliau dan tawadhu'nya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nengok begini malu sama Allah. Ya. Kadang kalau bahasa kita, kalau jalan kayak begini, mendongak. Namanya mendongak, ya. Wah. Kan nggak bagus aku jalan. Wah. Gitu. Jadi, ya, Nabi Sulaiman karena tawaduknya kepada Allah. Nah, hadirin. Jadi, dari sikap beliau ini, meskipun segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, wa kana yut'imun nasa ladzizal at'imah, wa kana yut'imun nasa ladzizal at'imati, dan adalah beliau memberi makan rakyatnya makanan yang selezat-lezatnya, ya, makanan yang lezat. Wa ya'kulu khubzaz syairi, sedang beliau hanya senantiasa makan roti dari tepung gandum, roti gandum doang, ya, roti gandum yang kasar. Nabi Sulaiman kaya, iya kaya, tapi antum harus tahu makannya roti gandum kasar. Ya Allah, ya. Kira-kira kalau kita kaya makannya apa? Bisa tiap minggu di Abubah. Tahu Abubah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, hadirin, ya. Ya Allah, makanya kalau emang yang namanya iman sudah bersemai di hati, ya, wujudkan dalam perbuatan. Jangan sekedar diikrarkan. Kenapa? Kalau pengen ntar kita di sorga bisa ketemu Nabi, selamat deh, masuk sorga deh. Yang pertama selamat dulu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu Rasulullah SAW. Tapi kita makan haram. Ya Allah, bagaimana makan haram? Hadirin, ya. Saya ulang hadis yang pernah saya sampaikan. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani mustajab da'wah. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku orang yang diijabah doanya. Doain dong Nabi, biar kalau saya doa Allah kabul, gitu bahasa kita. Apa jawab Nabi? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Saat kamu perbaiki makanmu, artinya kau cari makan yang halal, yang thayyib, yang baik, niscaya doamu dikabulkan. Subhanallah. Jadi kalau kita udah masuk barang haram, kita doa nangis-nangis bagaimana? Ya, makannya aja haram, gimana mau terima doa kita? Ya Allah. Ya. Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innal abda la yaqdhifu al-luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbalallahu minhu amalan 40 yawman. Demi Allah, ya, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya seorang hamba tidaklah dimasukkan sesuap makanan ke rongga mulutnya, luqmatal haram, sesuap makanan yang haram ke rongga mulutnya, niscaya Allah tidak terima darinya amalannya 40 hari lamanya. Insyaallah. Ini hadirin, ya. Maka kita sedih ya, benar-benar sedih. Tadi baru lihat video seorang guru apa dicurhat dalam sidang apa tadi? Ada guru nih, iya. Ya Allah, apa dibilang kata guru? Di Sumedang ada guru sekolah gajinya 50.000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada guru dari mana? Dibilang minjem duit sama dia. Kenapa? Buat beli popok. Ya Allah. Emang negara nggak bisa? Kata itu guru, ketika ditanyain pejabat pemerintahnya, nggak ada anggarannya. Ya Allah, nggak ada anggarannya. Itu yang bisa korupsi sehari 1 miliar, atau anggaran apaan? MBG sehari 1 miliar, bener gak tuh? Ada sehari 1 miliar. Kef coba. Kalau mau cerdas,
generasi kita gurunya diperhatiin. Nih guru sekolah capek, guru sekolah ya Allah. Sekarang kalau gaji 50.000 otomatis dia kerja sampingan. Dia cari mana ada 50.000 sehari belum tentu cukup 50.000. Dia cari kerja sampingan. Hari kecapean ngajar jadi nggak fokus. Gimana siswa kita, generasi kita mau pada pinter? Ya, dia pengen berpikir. Apalagi yang namanya kimia, fisika. Ya, ini guru kan, ya Allah. Nih, kalau udah nggak ada penghormatannya kepada guru ya udah kelas deh. Ya, ini bakal dicabut keberkahannya. Ya mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai hati kita nih, hati penduduk Indonesia jangan sampai kayak hati orang Yahudi. Kenapa? Ini kalau udah keluhan curhat kayak begini, dengerin. Hati kita ini jangan sampai disamain kayak hati orang Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Summa qasad qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashadu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Ya. Kemudian hati kalian menjadi keras. Udah ditunjukin segala mukjizat yang Nabi Musa perlihatkan, kemukjizatan. Apa itu Yahudi beriman? Nggak mau. Tambah keras, nggak bersyukur. Diutus seorang nabi kepada kaumnya, nggak bersyukur. Ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah itu, padahal di antara bebatuan ada ya yatafajjaru minhul anhar. Ada yang mengalir di sela-selanya sungai. Fahiya kal hijarati aw asyadu qaswa. Sebelum ayat itu ya, bahkan hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ya Allah. Itu digambarkan hati Yahudi batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Kenapa batu? Batu kali dibakar meleleh gitu. Kalau besi walaupun keras dibakar meleleh gak? Batu enggak. Tuh keras. Batu kalah nih sama hatinya. Ini orang yang lihat orang susah, dia nyolong, kayain diri, bukan sekedar makan, nyolong. Ya mobil kalau sampai miliaran bagaimana nih? 300 juta emang belum enak. Malu, ya Allah. Ini duit siapa? Ya, malu. Ini rakyat masih pada miskin, masih susah. Nih hadirin ya. Ini nggak ada empati simpatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak hati orang Yahudi nih. Padahal di antara bebatuan ada mengalir sungai di sela-selanya. Ya. Padahal di antara bebatuan ada yang terbelah kemudian memancarkan air. Dan di antara bebatuan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Artinya apa? Air itu sumber kehidupan dengan segala kemanfaatan dan kemaslahatan. Kalau nggak ada air, masya Allah, ya. Batu di sela-selanya masih ada air, kita lihat. Kemudian yang kita sebut mata air itu kan keluar dari batu. Sebenarnya tuh air nyerap ke dalam batu, lama kelamaan, nah terbelah, terbuka tuh. Itulah apa yang kita sebut dengan mata air. Batu keras memancarkan air. Hati orang Yahudi, ya, hati kalian tidak terpancar sedikit pun kebaikan, kalah sama batu. Masya Allah. Ini terpancar air, lambang kemanfaatan yang sangat besar. Ini hatinya nggak memancar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak sekedar itu, batu takut sama Allah, takut dia meluncur jatuh. Maksudnya apa saat meluncur batu jatuh? Kan bumi ada gaya gravitasi tuh, ya. Hukum yang Allah ciptakan atas alam. Hukum alam artinya hukum yang Allah ciptakan atas alam, begitu. Karena alam nggak bisa bikin hukum sendiri. Dia kan ciptaan, ya, dia makhluk. Nah, nih kita buang batu nih, kan bumi bulat. Kalau kita lempar, balik lagi gitu. Balik lagi ke batu. Kalau kita lempar, balik ke bumi gak? Balik ke bumi. Keluar gak dari bumi? Kan bumi bulat. Kalau bumi bulat, kalau kita lempar, mesti kan dia jauh dari bumi. Ya, kita lempar, balik lagi ke bumi, lempar, balik lagi ke bumi. Kenapa? Ini batu takut sama Allah, nggak boleh kemana-mana. Ya,
Min khasyatillah, karena takut. Ini manusia punya akal, hati, pikiran, ya Allah. Nggak ada takutnya sama Allah. Empati simpatinya hilang. Sampai tuh guru sedih, sampai nangis-nangis tadi barusan saya lihat videonya. Terakhir apa dibilang? Terakhir dibilang, kalau orang Betawi bilang, biar Tuhan yang balas gitu. Kalau bahasanya. Tapi perkataan dia lain. Ya. Apa? Kalau orang makan anggaran pendidikan, kata sang guru, dikata apa nih, sang guru, kalau orang berani memakan anggaran pendidikan di dunia, dia masuk penjara, di akhirat dia masuk neraka. Ajib. Kita bilang cakep tuh, ya. Nah, makanya kenapa di dalam syariat ada hukum potong tangan buat tukang nyolong? Sebab yang namanya nyolong tuh penyakit. Tuh yang nyolong miliaran, dulu dia nyolong ribuan, nyolong kecil-kecilan, keenakan terus begitu. Nah hadirin, jangan merasa aman. Balasan paling pedih bukan di dunia, di akhirat. Ya Allah, dipotong tangan di akhirat, habis potong nyambung lagi, dipotong lagi, nggak ada habis-habis itu siksaan. Itu baru siksaan tersebab nyolong. Bagaimana yang lain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadirin sekalian, kenapa dipotong tangan? Karena ya, kalau kita mau menggambarkan tuh ibarat orang diamputasi. Ini kalau telapak tangan kita busuk, supaya jangan nyebar ke lengan, bagaimana? Potong jangan? Potong. Ini karena penyakit masyarakat susah diobatin. Obatnya apaan ke tukang nyolong? Kleptomania. Kalau nggak nyolong kagak enak, kalau nggak korupsi kagak enak. Udah mendarah daging. Coba kalau dipotong, menjadi warning, ancaman buat yang belum kena. Kan enak. Kode kagak ditangani, koruptor kagak ketahuan deh baru. Malu tuh. Insya Allah mudah-mudahan berhenti tuh. Setidaknya menurunlah angka korupsi. Tuh, Masya Allah. Nih, jangan tidak sesuai dengan HAM. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rabb. Untuk rakyat Indonesia yang akhirnya sedih, yang apa mati kelaparan, ya. Mati kelaparan bagaimana maksudnya? Ya saking laparnya akhirnya mati hatinya. Mati hatinya apa? Akhirnya dia berbuat kejahatan. Dibegal lah segala macem lah. Dia sedih, ya Allah, dia susah nih. Kalau udah nggak ada empati-simpati. Nah kalau kita lihat di sini pelajaran, Masya Allah, ya. Nabi Allah Sulaiman kaya luar biasa, makannya roti gandum yang kasar, rakyatnya yang enak-enak. Kalau kita, terbalik. Ya Allah, ya. Waqad qila li Yusuf alaihi salam, dan sungguh pernah dikatakan, ditanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, malaka taju'u wa anta ala khazainil ardi. Wahai Nabi Allah Yusuf, kenapa sih engkau lapar senantiasa dirimu? Kamu sering banget lapar, kenapa? Padahal engkau ini menjadi pengelola perbendaraan bumi, maksudnya negara. Kamu ini pengelola perbendaraan negara Mesir. Ya, di antara tugasnya manajemen logistik negara. Ente yang pegang, ente ketuanya. Kalau ente mau, ya Allah, mau jadi orang kaya ya sebentaran. Tapi disengajain tuh. Lapar perutnya. Apa jawab Nabi Yusuf? Jawab Nabi Yusuf, apa Nabi Allah Yusuf? Ya kalau bukan Nabi, siapa lagi yang jadi teladan kita? Ya. Nah, hadirin, ini pas untuk masa sekarang. Apa? Qala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'ah. Aku takut bila mana aku kenyang, aku melupakan orang yang kelaparan. Tuh. Kalau aku kenyang, aku takut lupa sama orang yang lapar.